Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wardah Dora Umniyah dengan NPM 5520119036 dari kelas Informatika B angkatan 2019. Oke, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pembuatan game AR atau Augmented Reality dengan judul Media Pembelajaran Mengenal Tipe Data pada Japa. Tugas ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia interaktif dengan dosen pengampu Ibu Dini Syarifasani, STMT. Tujuan dari pembuatan game AR ini adalah untuk mengenalkan tipe data pada Japa, karena tipe data adalah sebuah klasifikasi yang menentukan bagaimana kamu akan menggunakan data di dalam sebuah program. Jadi, dengan menggunakan tipe data yang tepat, maka program yang kamu buat itu akan berjalan dengan baik. Dan juga, sebelum kita membuat sebuah program, kita itu diharuskan terlebih dahulu untuk mengenal perbedaan dari masing-masing tipe data yang ada. Kita langsung saja masuk ke implementasi dari pembuatan game AR-nya. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi dari pembuatan game AR dengan judul Media Pembelajaran Mengenal Tipe Data pada Japa yang sudah sebelumnya saya buat. Nah, untuk yang pertama kali akan diimplementasikan yaitu menu utama. Kenapa? Karena pada saat pertama kali menjalankan game AR yang sudah saya buat, di sini saya sudah setting di dalam build setting. Kalau misalkan kita itu nge-build and run, pertama kali yang dijalankan itu atau pertama kali yang ditampilkannya itu menu utama. Nah, kayak gitu. Nah, di dalam menu utama ini, saya sudah menambahkan 6 buah button. Nah, di mana button yang pertama itu yaitu button informasi, ada button belajar dasar, ada button belajar, bermain, dan yang terakhir ada button kredit. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci dari fungsi ke-6 button ini gitu. Nah, di dalam menu utama ini saya juga menambahkan satu buah audio source, di mana audio ini saya tambahkan sebuah musik latar, di mana musik latar yang saya tambahkan itu berupa musik instrumental. Jadi saya jamin gak akan ngedistract atau gak akan mengganggu pada saat si pengguna menjalankan game AR yang saya buat gitu. Karena musiknya itu identik dengan musik ketenangan, karena ini merupakan sebuah game AR pembelajaran gitu. Nah, di sini saya akan coba running menu utama terlebih dahulu di dalam PC gitu sebelum implementasi ke dalam handphone atau ke dalam handphone Android. Nah, kita langsung running aja. Nah, di sini sudah terdapat beberapa button yang sudah saya buat, di mana untuk button yang pertama ada button informasi, belajar dasar, belajar, bermain, dan juga button kredit yang sudah saya tadi sebutkan sebelumnya. Nah, di dalam button-button ini sebenarnya sudah terdapat informasi bahwa misalkan di button informasi ini merupakan sebuah menu akan diarahkan ke dalam menu petunjuk penggunaan game AR. Untuk belajar dasar juga sudah ada keterangan, belajar juga udah, dan untuk yang kredit juga sebenarnya sudah. Nah, untuk lebih jelasnya, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam button informasi, yaitu merupakan sebuah atau akan diarahkan ke dalam menu, di mana menu tersebut berisi petunjuk penggunaan dari game AR yang sudah saya buat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam button informasinya, atau kita klik button si informasinya. Nah, ketika kita klik button informasi, maka musik yang tadi asalnya ke play, maka tiba-tiba akan berhenti gitu. Kenapa? Karena di dalam si button informasi ini atau menu informasi ini tidak disetting untuk audio apa-apa gitu. Hanya disetting di dalam si menu utama aja gitu. Nah, untuk menu informasi ini yang sudah saya tadi sebutkan merupakan petunjuk dari penggunaan game AR ini. Nah, di sini sudah tersedia beberapa penjelasan dari button-button yang ada di menu utama atau petunjuk penggunaan dari game AR yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama di sini ada button informasi yang sebelumnya tadi saya sudah klik, dan ini adalah menu informasinya gitu. Nah, di sini juga sudah ada keterangan bahwa informasi ini digunakan untuk menuju halaman petunjuk penggunaan dari game AR yang sudah saya buat. Nah, untuk menu belajar
Nah, di sini keterangannya itu digunakan untuk menuju halaman AR pembelajaran dasar. Nah, di sini kenapa ada kata dasar gitu? Karena pada saat nanti masuk ke menu belajar dasar, di situ tuh mempelajari atau menerangkan mengenai apa itu Japa, apa itu tipe data, dan penjelasan menggunakan suara atau voice gitu. Jadi masih ke dasarnya gitu. Secara atau lebih singkatnya itu memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Japa, macam-macam dari tipe data, dan juga penjelasan dengan menggunakan voice gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada button belajar, di mana button belajar ini akan digunakan untuk menuju halaman AR pembelajaran gitu. Ini masih dalam lingkup pembelajaran, tetapi di sini si penggunanya itu harus intinya harus langsung memahami dari materi yang sebelumnya sudah diberikan gitu, yaitu di dalam belajar dasar ini gitu. Nah, jadi si penggunanya itu harus sudah bisa membedakan gitu, mana yang masuk ke dalam tipe data, misalkan A, B, dan juga C gitu. Kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada button bermain, di mana button bermain ini nantinya digunakan untuk menuju halaman kuis dari game AR yang sudah saya buat. Kayak gitu. Jadi untuk sebagai bahan pengukur dari tingkat pengetahuan yang sudah tadi dipelajari gitu. Apakah si pengguna sudah paham mengenai materi yang sudah diberikan apa tidak gitu, dan di situ juga sudah terdapat skor. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di menunya langsung gitu. Nah, di sini juga ada button kredit, di mana button kredit ini akan digunakan untuk menuju halaman tentang pengembang, itu tentang pembuat dari si game air ini, dan juga ada keterangan tambahan lainnya gitu. Nah, di sini juga sudah terdapat button keluar, yaitu digunakan untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini sebenarnya sudah terdapat sebuah menu atau button, yaitu berupa home, menggunakan icon ya, icon home untuk kembali ke halaman utama. Kalau misalkan kita klik, kita akan kembali ke halaman utama, yaitu menu utama. Nah, si musiknya juga ke play lagi. Nah, sekarang kita langsung akan masuk ke dalam button belajar dasar. Nah, di sini sudah terdapat keterangan, yaitu mengenal apa itu Japa dan juga tipe data. Kita langsung masuk saja ke menu belajar dasar. Nah, di sini juga sudah saya set atau sudah saya masukkan musik latar berupa instrumental juga gitu. Nah, untuk penambahannya tadi sudah saya jelaskan di dalam manager, terus add komponen, masukkan audio source dan sebagainya gitu. Nah, di dalam menu ini terdapat satu buah button berupa cirinya itu icon home untuk kembali ke halaman utama. Nah, di sini juga sudah ada instruksi. Instruksinya itu pilih salah satu menu di bawah untuk memahami terlebih dahulu apa itu Japa dan juga tipe data. Nah, untuk button yang pertama di sini ada button Japa, di mana button Japa ini digunakan untuk masuk ke menu penjelasan dari Japa itu seperti apa gitu. Nah, di sini juga sudah terdapat button tipe data untuk menjelaskan atau untuk masuk ke dalam menu penjelasan dari masing-masing tipe data gitu. Nah, untuk di sini ada button belajar atau lanjut belajar gitu. Button lanjut belajar ini yang sudah saya tadi sebutkan, menjelaskan macam-macam dari tipe data dengan menggunakan voice. Ini sudah masuk ke dalam AR kamera gitu. Jadi menggunakan handphone untuk ngedeteksi markernya gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam menu Java. Nah, di dalam menu Japa ini terdapat penjelasan dari pengertian Japa itu sendiri. Nah, bisa dibaca kalau misalkan udah kita pahami mengenai apa itu Japa terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat button kembali dan juga button home. Untuk button kembali digunakan untuk kembali ke halaman atau ke menu yang sebelumnya kita buka. Kalau misalkan button home ini digunakan untuk kembali ke halaman utama. Nah, kita akan coba klik aja sih button kembali, karena untuk kembali ke halaman yang tadi ya, halaman si belajar dasar tadi yang terdapat 3 buah menu atau 3 buah button.
Kita klik kembali. Nah, kalau misalkan udah mempelajari atau membaca teori dari apa itu pengertian dari Japa, kita langsung masuk ke dalam tipe datanya gitu. Nah, maka akan otomatis menampilkan dari tipe data yang nantinya akan dibahas gitu. Nah, di sini juga sudah terdapat keterangan bahwa yang pertama itu ada tipe data integer, ada tipe data char, double, float, boolean, dan juga string. Nah, di sini juga sudah terdapat keterangan kalau misalkan tipe data integer itu digunakan untuk penulisan angka atau bilangan bulat dan lain sebagainya. Ini untuk gambaran penjelasan secara ringkas gitu. Nah, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Kita tekan kembali. Kalau misalkan dikira sudah memahami secara garis besar macam-macam dari tipe data pada Japa yang ada gitu. Ini yang dibahas hanya 6 tipe data aja. Nah, kalau misalkan udah ada lanjut belajar gitu. Kalau misalkan dirasa si penggunanya itu belum puas dengan apa yang disampaikan dari si game ini gitu. Kalau misalkan kita klik button lanjut belajar, nah di sini akan masuk ke AR kameranya gitu, atau harus langsung menggunakan si handphone untuk mendeteksi si markernya dengan menggunakan kamera gitu. Nah, sebelum masuk ke implementasi dengan menggunakan handphone, di sini saya akan menjelaskan struktur dari menu belajar dengan menggunakan voice tadi ya, yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, di sini itu sudah ada sebuah perintah pada saat pertama kali kita nge-run, di mana perintahnya itu arahkan kamera pada objek gambar barcode yang sudah tersedia. Kenapa saya menggunakan kata barcode? Karena di sini sudah menggunakan AR kamera dan juga sudah terdapat sudah terdapat marker untuk ngedetek si objek 3D yang nanti yang nanti kita ingin tampilkan gitu. Nah, di sini saya sudah buat 6 buah barcode dan juga 6 buah objek 3D dengan objeknya itu berupa cube atau kubus ya. Nah, di sini saya sudah mendesain 6 buah barcode. Mendesainnya itu dengan menggunakan lewat jalur Word aja karena agar mempermudah pada saat copy paste-nya gitu. Nah, di sini saya menggunakan nama inisial dari masing-masing tipe data. Nah, di sini juga usahakan untuk nama inisial dan juga warnanya dibedakan karena nantinya misalkan si kamera ngedeteksinya itu gampang pada saat misalkan kita ingin menampilkan objeknya itu berupa tipe data float, maka yang ke scan atau yang akan muncul objek 3D float gitu. Kalau misalkan ingin string, ya otomatis kita arahkan kameranya itu ke dalam barcode string gitu atau ke dalam marker string seperti itu. Nah, di sini juga pada saat kita pertama kali ngeran, si button play-nya itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena si button play-nya itu akan muncul ketika si kamera itu diarahkan ke dalam marker tersebut akan memunculkan sebuah objek. Misalkan kita itu arahkan kamera ke dalam marker si integer ini, misalkan kayak gitu. Nah, maka akan muncul si objek 3D dari integer. Nah, akan muncul juga si button play-nya gitu. Ketika misalkan si buttonnya itu di play, maka akan muncul suara dari penjelasan tipe data integer lebih rincinya gitu. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Nah, sudah saya setting. Nah, sama ya sebelumnya sudah saya tambahkan juga audionya menggunakan audio source dan juga ada si source code-nya gitu. Source-nya itu dikit kayak gitu, Bu. Nah, sudah kalau misalkan udah, nah di sini tuh saya menggunakan jalur Vuforia. Nah, untuk yang sebelumnya yang Ibu contohkan itu dengan menggunakan preference di sini. Nah, dengan menggunakan preference image library sebenarnya sama aja. Kalau misalkan pada saat saya coba menggunakan Vuforia itu bisa langsung di running dan juga di scan
kameranya itu muncul di dalam si laptopnya gitu dengan menggunakan kamera depan, sehingga pada saat nge-scan kayak gini, misalkan di sini ada gambar barcode-nya, misalkan untuk tipe data integer, pada saat di kayak giniin muncul kamera di scan, maka otomatis akan muncul si objek 3D-nya langsung di play di sini gitu. Nah, kalau misalkan yang pakai cara sebelumnya itu yang ini, nanti ini tuh implementasinya di kuis. Nah, ini tuh harus langsung menggunakan handphone gitu. Jadi nggak bisa langsung muncul di dalam kamera laptop gitu, seperti itu. Nah, di sini caranya kenapa saya menggunakan Vuforia yang tadi ya, untuk mengukur gitu, untuk mencoba aja sih sebenarnya awalnya untuk mencoba, ternyata bisa juga di running dan membuka kamera langsung di dalam Unity-nya gitu. Caranya itu gampang, terlebih dahulu harus register di Vuforia Engine-nya. Kalau misalkan udah register, login, terus kita masuk ke Get Basic. Nah, di sini tuh untuk menambahkan lisensi manajernya gitu. Nah, di sini sudah ada satu buah lisensi yang sudah sebelumnya saya tambahkan dengan nama Wardah AR. Kalau misalkan udah, kita masuk ke menu Target Manager. Nah, ini tuh ada di menu develop ya, sebelumnya udah ada di menu develop. Masuk ke Target Manager. Nah, kita masukkan atau kita tambahkan database terlebih dahulu karena memang harus menggunakan database. Ini tuh dalam bentuk database gitu. Nah, di sini kalau misalkan ingin ditambahkan database boleh. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu buah database dari game AR yang sudah saya buat. Nah, kita double klik aja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini itu buat nge-add targetnya gitu, atau nge-add si gambar markernya. Nah, di sini saya sudah menambahkan 6 buah marker yang sudah tadi saya tunjukkan sebelumnya dan juga sudah saya buat, sudah saya desain. Nah, di sini juga sudah terdapat ratingnya. Yang saya baca itu, kenapa di sini ratingnya itu berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 4. Nah, yang saya baca, si ratingnya itu harus minimal 3 ke atas gitu. Kalau misalkan minimal 3 ke bawah, atau misalkan 2, 1 itu sebisa mungkin jangan sampai 2 atau 1 gitu. Harus minimal 3 ke atas gitu, supaya si gambar barcode-nya itu nantinya bisa ke scan dengan jelas gitu oleh si kameranya gitu. Nah, kalau misalkan udah ditambahkan, tinggal di add target aja, nanti akan muncul kayak gini. Terus kita browser, kita cari file marker atau file foto yang ingin kita tambahkan. Tinggal kita kasih nama, ukurannya berapa, kita add. Kalau misalkan udah, nah, kita langsung download aja si database-nya. Caranya kalau misalkan ingin ngedownload semua, tinggal cek si ini, tinggal klik download. Kalau misalkan udah, kita tunggu aja. Kalau misalkan udah ke download, maka otomatis akan ada di folder download. Nah, kalau misalkan udah ada, bisa kayak gini, kita masukkan ke dalam folder si project Unity-nya gitu. Nah, harus masuk ya ke dalam folder project si Unity-nya. Kalau misalkan udah masuk nih di sini, harus diimportkan juga supaya si gambarnya itu ada gitu, atau si project atau si database-nya itu, database dari gambar markernya itu ada gitu. Kalau misalkan udah diimportkan, tinggal di running aja. Nah, jangan lupa kalau misalkan menggunakan Vuforia itu, key lisensinya itu harus dicantumkan. Tinggal masuk ke web si Vuforia-nya, di sini masuk ke lisensi manager, terus di sini kita double klik di dalam lisensi manager yang sebelumnya sudah kita buat, maka akan muncul si key lisensinya. Kita tunggu. Nah, tinggal klik kanan atau klik kiri, akan ke copy, masuk ke sini, ke Windows, terus di sini ada Vuforia Configuration. Nah, di sebelah kanan ada App Lisensi Key. Kita masukkan lisensi yang sebelumnya sudah kita copy. Tinggal di add lisensi, kalau misalkan udah, kayak gitu aja. Nah, jangan lupa pokoknya masukkan si lisensi key-nya. Nah, si kameranya itu nggak mau muncul, kenapa? Karena ini kan lagi nge-record menggunakan Bandicam, jadi nggak bisa duplicate kamera, otomatis dua-duanya ditampilin gitu. Kalau misalkan tanpa ada record Bandicam, akan otomatis muncul si kamera AR-nya gitu. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, akan lanjut ke implementasi di dalam handphone.
adalah tipe data float. Tipe data ini digunakan untuk menandakan nilai-nilai yang mengandung presisi atau ketelitian tunggal atau single precision yang menggunakan ruang penyimpanan 32 bit. Presisi tunggal biasanya lebih cepat untuk prosesor-prosesor tertentu dan memakan ruang penyimpanan setengah kali lebih sedikit dibandingkan dengan presisi ganda atau double precision. Permasalahan yang timbul dari pemakaian tipe data float untuk nilai-nilai yang terlalu kecil atau justru terlalu besar, karena nilai yang dihasilkan akan menjadi lebih tidak akurat. Singkatnya, tipe data ini digunakan untuk bilangan desimal. Halo, ini adalah tipe data double. Tipe data ini mengandung tingkat ketelitian ganda atau presisi ganda yang sering kita sebut adalah double precision dan menggunakan ruang penyimpanan 64 bit untuk menyimpan nilai. Tipe data double ini tentu lebih cepat untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematis daripada tipe data float. Singkatnya, tipe data ini digunakan untuk bilangan desimal yang memiliki ukuran lebih besar daripada tipe data float yang sebelumnya dijelaskan. Halo, ini adalah tipe data string. Tipe data string ini merupakan sebuah tipe data yang menampung kumpulan karakter seperti aku, kamu, kita, dan lain sebagainya. Singkatnya, tipe data string ini digunakan untuk penulisan kalimat. Oke, nah tadi sebelumnya kita udah masuk ke menu lanjut belajar. Nah, sekarang kita kembali ke halaman utama terlebih dahulu. Nah, tadi kita udah masuk ke menu informasi itu seperti apa, menu belajar itu seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung masuk ke menu belajar. Nah, menu belajar ini merupakan sebuah implementasi mengenai tipe data pada Japa. Jadi masih dalam lingkup belajar juga, tetapi diharuskan sebelum masuk ke dalam menu belajar ini harus terlebih dahulu masuk ke dalam menu belajar dasar terlebih dahulu gitu. Nah, nantinya pada saat pertama kali kita masuk ke dalam menu belajar ini, kita akan diarahkan terlebih dahulu ke dalam scene tutorial. Kita akan coba langsung masuk. Nah, di sini kenapa kita langsung masuk ke dalam AR1? Ini tuh tahapannya pada saat pertama kali kita ngeklik button tutorial, button belajar, kita masuk ke scene tutorial. Nah, udah masuk ke scene tutorial, kita langsung masuk ke AR1. Kalau misalkan udah masuk ke AR1, kita masuk ke si scene kotak yang berwarna navy gitu, harusnya seperti itu. Nah, ini kenapa jadi kayak gini gitu, karena di dalam si scriptnya kita sudah diatur. Nah, di sini jika tutorial sudah sama dengan 1, nah intinya kalau misalkan kita udah masuk nih ke dalam si menu tutorial, maka nggak bisa masuk lagi gitu, maka langsung diarahkan ke si scene AR1 yaitu 2 gitu, scene 2 itu AR1 gitu. Nah, di sini. Nah, tadi juga kan kita pada saat pertama kali ngeklik si menu belajar, maka langsung diarahkan ke AR1 karena memang settingan di dalam scriptnya itu seperti itu gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam si AR1, nah kita terlebih dahulu masuk ke misalkan tutorial. Nah, akan menjelaskan terlebih dahulu si menu tutorial ini. Nah, di dalam menu tutorial ini kayak semacam prolog. Nah, di sini juga sudah terdapat tampilan dan juga 2 buah button. Di sini yang pertama ada button home atau menu utama digunakan untuk kembali ke halaman utama. Lanjut ada button lanjut di sini. Nah, button lanjut ini digunain untuk menampilkan dialog-dialog yang sudah tersedia, yaitu si prolog itu sendiri. Nah, di sini. Nah, di sini juga sudah terdapat satu buah script, namanya itu tutorial script. Di sini juga ada satu script lagi namanya pindah scene untuk pindah ke scene selanjutnya. Nah, untuk dialog itu sendiri, di sini saya menambahkan 6 buah dialog. Yang pertama itu ada halo semua dengan diakhiri dengan selamat belajar. Nah, nantinya pada saat pertama kali kita running di scene ini tuh akan muncul teks gitu, kayak semacam berupa prolog gitu. Nah, ketika kita klik button lanjut, maka akan next ke dialog yang selanjutnya. Nah, kita akan coba langsung running aja. Nah, maka akan langsung muncul dialog yang pertama gitu. Nah, ketika kita klik next atau lanjut, nah, di sini. Halo semua, ini adalah aplikasi game AR pembelajaran mengenal macam-macam tipe data pada Japa. Kita klik next lagi untuk lanjut ke dialog yang selanjutnya. Nah, sebelum kita bermain, apakah kalian sudah mengenal apa itu Japa? Nah, ini udah ada si teks dialognya, kita next lanjut.
Nah, jika belum, masuk ke menu belajar dasar dulu ya. Nah, di sini sudah ditegaskan ya, sebelum masuk ke dalam scene belajar ini gitu, kita itu diharuskan masuk terlebih dahulu ke menu belajar dasar. Yang tadi sudah dijelaskan, kan di situ tuh ada penjelasan mengenai tipe data. Yang pertama itu ada Java, ada tipe data, dan yang terakhir ada eh, menjelaskan tipe data tapi dalam bentuk voice. Itu lengkap gitu ya di situ tuh. Nah, karena kenapa di sini ditegaskan seperti ini? Karena di dalam scene ini nantinya si pengguna itu harus sudah paham gitu mengenai dasar dari apa itu Java, tipe data, dan juga perbedaan dari masing-masing tipe data yang ada gitu. Jadi sudah diharuskan gitu masuk terlebih dahulu ke belajar dasar kayak gitu. Nah, kita langsung klik next lagi. Nah, jika sudah, mari kita lanjut bermain. Kalau misalkan udah yang tadi, terus kita next lagi, siapkan kamera pada pencahayaan baik. Nah, lagi-lagi kita menggunakan air kamera lagi, nantinya si air kamera akan diarahkan ke dalam uh, objek gitu. Kalau misalkan ada objeknya, ini mah enggak sih, harus memunculkan si player aja, nanti si playernya itu akan diarahkan gitu ke dalam si objek 3D-nya gitu. Nah, kita klik next lanjut lagi, atau klik lanjut lagi. Nah, selamat belajar. Kalau misalkan udah, kita klik button lanjut, maka langsung akan diarahkan ke scene HR1 gitu. Nah, kita masuk ke HR1 dulu. Nah, nantinya di dalam si scene HR1 ini, kalau misalkan kita running menggunakan handphone, akan muncul pad, akan muncul player, dan juga akan muncul 3 buah kotak. Dimana pada saat kita pertama kali nge-build and run, misalkan masuk ke menu yang ini, nantinya akan muncul 1 buah player, dimana si player itu harus mendekati objek kotak yang ada di situ gitu. Nah, kalau misalkan masuk ke kotak yang warna orange, maka akan masuk ke scene si kotak orange. Kalau misalkan masuk ke scene yang kotak navy, akan masuk ke scene si kotak navy itu. Nah, di sini si playernya itu akan memilih terlebih dahulu nih, mau masuk ke scene yang mana gitu di sini itu. Kayak gitu. Nah, di sini yang sudah disetting hanya kotak yang berwarna navy aja gitu. Untuk kedua kotak tadi, untuk 2 kotak lagi, di situ ada scene yang angka dan juga ada scene yang kosong kayak gitu. Nah, di sini yang disetting hanya scene si kotak nepi aja gitu, karena bermainnya di lingkup si kotak nepi aja kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan udah nih masuk ke scene ini, nanti di run di handphone, langsung masuk ke scene si kotak nepi. Nah, nantinya di dalam si game ini tuh, atau di dalam si scene ini tuh, terdapat beberapa misi. Nah, di sini sudah disetting misinya itu ada 5 buah misi. Untuk misi yang pertama, misalkan contoh implementasi dari tipe data integer. Nah, nantinya si player itu akan mencari material kotak yang bentuknya itu tipe data integer, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya misalkan. Nah, untuk misi yang kedua, misalkan mencari tipe data yang bentuknya itu string, maka nantinya si player harus mencari material kotak yang bentuknya itu string, misalkan string itu berupa kata atau kalimat ya, misalkan kamu, aku, dan sebagainya. Nah, nanti juga misalkan sampai dengan misi yang terakhir, yaitu misi yang kelima. Nah, nantinya si player itu harus mencari misalkan tipe datanya itu boolean, yaitu true dan juga false. Nanti juga ada tandanya atau ada cirinya gitu dari masing-masing kotak yang ada di dalam si gamenya gitu, seperti itu. Seperti biasa ada pad untuk mengatur pergerakan dari si playernya, dan di sini juga ada ending. Nah, di ending ini kalau misalkan berhasil, maka akan muncul tampilan berhasil. Kalau misalkan gagal, juga akan muncul si teks gagalnya gitu. Nah, ini ada hasil, score, high score, sama ada button home. Nah, di sini tuh. Nah, di sini juga sudah terdapat button restart, yaitu untuk mengulang game yang ini gitu. Kalau misalkan dirasa si skornya itu minim atau nggak puas dengan skor yang kita dapat sebelumnya gitu. Kayak gitu bisa dengan menggunakan si button restart ini. Kalau misalkan dirasa udah cukup, kita langsung aja masuk ke si button home ini gitu untuk kembali ke halaman utama kayak gitu. Kita uncek lagi karena di si ending ini akan muncul ketika misalkan waktunya itu udah mencapai 60 detik kayak gitu.
Nah, kalau misalkan udah nih, waktu yang ditempuhnya itu 60 detik, kalau misalkan udah lebih dari 60 detik atau udah mencapai dari 60 detik, maka akan otomatis keluar dari si gamenya. Itu udah ending ya, masuk ke si ending yang tadi udah dijelasin itu. Nah, masuk ke si ending ini kalau misalkan udah beres gitu, kayak gitu. Intinya di dalam si menu bermain ini harus menyelesaikan misi sesuai dengan perintah yang ditampilkan kayak gitu. Misinya juga di random, jadi nggak akan secara terurut gitu. Jadi misinya juga ditampilkan secara random kayak gitu. Langsung saja kita implementasikan dengan menggunakan handphone dari menu belajar ini. Oke, sebelumnya kita sudah masuk ke dalam menu informasi, belajar dasar, dan juga belajar. Nah, untuk panelnya di sini ada sebuah menu, yaitu menu bermain. Di mana menu bermain ini berisi kuis dari pemahaman materi pembelajaran si tipe data pada Japa ini gitu. Nah, di sini juga pada saat pertama kali masuk ke dalam si gamenya sudah menggunakan si AR kamera. Lagi-lagi kita menggunakan si AR kamera lagi gitu. Nah, ketika kita klik si button bermainnya, maka langsung diarahkan ke yang digunakan. Nah, pada saat pertama kali ngeklik langsung diarahkan ke dalam kuis si tipe datanya. Nah, di sini pada saat kita pertama kali ngerunning, maka akan otomatis muncul audio atau suara dari pertanyaan yang ada gitu. Karena di sini kuisnya itu berupa pilihan ganda di mana soal dan juga jawabannya itu dengan menggunakan suara gitu. Nah, di sini juga sudah kita tambahkan. Nah, di sini yang pertama kita tambahkan itu AR track image, di mana si ini tuh digunakan untuk menambahkan markernya gitu. Nah, sebelumnya tuh kan kita menambahkan markernya itu dengan menggunakan Foria. Nah, kalau misalkan untuk si kuis kita menambahkannya itu dengan menggunakan referensi. Nah, di sini reference image library, sama aja sih kayak sebelumnya. Kalau misalkan tadi Fufuriyama bisa di running kameranya itu langsung di laptop. Nah, kalau misalkan menggunakan ini mah harus menggunakan handphone. Nah, terlebih dahulu kita desain si gambar markernya. Nah, kalau misalkan ini tuh yang pertama A untuk menampilkan marker atau objek dari jawaban yang A, untuk yang B untuk menampilkan objek dari jawaban yang B gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan udah ditambahkan, kita langsung drag and drop aja ke sini. Nah, awalnya ini kan kosong, kita drag and drop si reference image-nya ke dalam si AR tracker-nya gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita tambahkan satu buah script baru dengan nama image tracking. Nah, sebelumnya sudah disetting di dalam si scriptnya gitu. Kalau misalkan udah, nah maka akan muncul tampilan seperti ini gitu. Kalau misalkan yang awalnya kosong, tinggal di drag and drop aja. Kita harus membuat sebuah voice terlebih dahulu gitu. Yang pertama harus membuat list dari pertanyaannya, terus berupa jawaban dari masing-masing pertanyaannya gitu. Nah, untuk yang terlebih dahulu kita masukkan si
ininya dulu. Nah, si materialnya dulu, material dari jawaban A sama jawaban B. Nah, yang sudah sebelumnya dibuat gitu. Tinggal drag and drop aja ke sini. Nah, di sini tuh namanya harus sama dengan nama yang ditambahkan di dalam si referensi ini gitu. Kalau misalkan namanya itu jawaban A, ya udah jawaban A. Kalau misalkan penulisannya kayak gini, ya udah penulisannya juga disamain kayak gitu. Kalau misalkan udah ditambahkan ke sini, terus di sini ada audio search. Nah, audio search ini akan muncul ketika di dalam si scriptnya itu dipanggil gitu. Nah, seperti ini di sini. Kayak gitu. Kalau misalkan udah, kita masukkan berapa banyak soal yang ingin yang dibuat gitu. Misalkan di sini saya menggunakan atau menambahkan 5 buah soal. Tinggal masukkan aja audionya di sini, list dari pertanyaannya, masukkan di drag and drop. Terus kita masukkan audio klip jawabannya. Nah, di sini yang pertama saya masukkan klip jawaban A dari misalkan 1, nah dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, sampai dengan pertanyaan 5. Untuk jawabannya juga yang B sama dari 1B sampai 5B kayak gitu. Nah, di sini juga sudah ada button jawab. Satu buah button jawab di mana pada saat nantinya di running atau di build and run menggunakan handphone, terus si kameranya diarahkan ke dalam si markernya akan muncul berupa objek sesuai dengan objek yang sebelumnya sudah dibuat. Misalkan nanti si kameranya itu diarahkan ke dalam marker A, akan muncul objeknya itu saya buat dengan bentuk lingkaran. Nah, nanti akan muncul objek berupa lingkaran, yaitu dengan gambar A, dengan tulisan A, terus akan muncul audio dari jawaban yang A gitu. Begitu juga dengan yang si B, seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada ending. Nah, tampilan ending. Nah, tampilan ending ini akan muncul ketika si list dari pertanyaannya itu udah selesai dan semuanya udah kejawab gitu. Nah, maka akan muncul skor. Nah, di sini ada muncul skor. Nah, skor yang didapatnya itu berapa gitu. Dari setiap pertanyaan yang misalkan kita itu menjawabnya benar, maka akan mendapatkan skor 50. Nah, kalau misalkan tadi kan list pertanyaannya itu ada 5. Kalau misalkan 5-5-nya kejawab, maka akan mendapatkan skor 250 gitu. Nah, di sini juga sudah terdapat satu buah button, yaitu button ulangi untuk kembali ke si kuisnya gitu. Untuk kembali ke scene dari scene quiz gitu. Kalau misalkan dirasa skor yang didapat itu belum cukup maksimal gitu. Nah, di sini juga sudah terdapat satu buah button menu utama. Kalau misalkan dirasa skornya itu atau si quiznya itu sudah atau si nilai skornya itu udah puas gitu, kita langsung aja masuk ke si menu utama untuk mengakhiri dari game ini kayak gitu. Nah, kita cek lagi karena ini si endingnya cek lagi. Nah, intinya seperti itu untuk si kuisnya. Yang pertama, si kuis tuh pertanyaan dan juga jawabannya berupa bentuk audio. Terus nantinya kalau misalkan jawabannya benar, akan memunculkan skor. Terus pada saat menjawabnya itu, si kamera harus diarahkan ke dalam si markernya untuk menampilkan objek 3D dari jawaban A dan juga jawaban B. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita langsung aja masuk ke menu utama lagi. Ada satu scene yang harus ditampilkan lagi, yaitu scene kredit. Nah, di sini ada scene akhir atau menu akhir ya. Menu akhir yaitu menu kredit, itu berupa informasi tambahan dari game AR yang sudah saya buat. Nah, ketika saya ngeklik si menu kredit ini, maka akan diarahkan ke dalam menu dari si kredit itu sendiri. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada keterangan kalau developernya itu saya sendiri, programmernya saya sendiri. Nah, di sini dicantumkan musik latarnya. Yang pertama saya menggunakan musik latar dengan nama Spring Flowers. Terus ada musik kedua yaitu By Vista gitu dan sebagainya. Nah, di sini juga sudah terdapat button home untuk kembali ke menu utama.
Nah, seperti itu. Untuk implementasi dari menu bermain ini atau menu kuis ini akan lanjut dengan menggunakan handphone. Terima kasih. Sebuah tipe data yang digunakan untuk penulisan angka atau bilangan bulat adalah A. Tipe data integer, B. Tipe data float. Sebuah tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal tetapi memiliki ukuran lebih besar dan memiliki ukuran 64 byte adalah A. Tipe data char, B. Tipe data double. Sebuah tipe data yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter adalah A. Tipe data string, B. Tipe data char.